Dia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang dia kerjakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Berdiri saya di sini sebagai pembicara pertama dari tim oposisi yang akan membidas habis segala argumen dari pembicara pertama tim pemerintah di dalam mosi bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial dalam kurung influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Sebelum masuk kepada poin bidasan saya akan terlebih dahulu mendefinisikan mosi ini dalam 3 poin, yaitu pejabat, media sosial, dan influencer. Pejabat sendiri adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting. Media sosial adalah alat, jasa, dan komunikasi yang memfasilitasi satu orang. Dan influencer adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang. Masuk kepada poin bidasan saya dari pembicara pertama pemerintah, yaitu saya memiliki 3 poin bidasan yang pembicara pertama pemerintah katakan, yaitu bahwa influencer menggiring opini yang tidak benar ataupun mempengaruhi masyarakat sehingga masyarakat mudah percaya dan tidak meng-cross-check hal tersebut. Dalam poin ini, Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim oposisi sangat tidak setuju karena fungsi influencer sendiri adalah menjadi bahan ataupun media penyalur informasi dari pemerintah yang mudah diterima oleh masyarakat. Karena di tengah-tengah suasana atau pandemi seperti ini, media sosial teramat aktif digunakan oleh masyarakat Indonesia karena lebih banyak waktu luang yang mereka habiskan untuk bermain gadget ataupun bermedia sosial dengan juri yang terhormat. Dan sebagian besar masyarakat Indonesia lebih mengetahui tokoh-tokoh influencer itu sendiri karena memiliki range usia yang teramat jauh, yaitu dari anak-anak hingga usia tua, Dewan Juri yang terhormat. Dan lanjut kepada poin yang kedua adalah influencer cenderung fokus kepada masa yang banyak. Dewan Juri yang terhormat, influencer sendiri memang memiliki followers yang teramat banyak. Namun mereka tidak hanya fokus kepada masa mereka atau fans mereka yang banyak, tapi influencer sendiri berpengaruh terhadap orang di dalam satu platform media sosial tersebut. Karena dari platform media sosial sendiri, berita dari influencer tersebut dapat berpengaruh kepada influencer-influencer yang lain dan mereka pun mencakup bersamaan dan menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Dan poin yang ketiga adalah pengalihan tanggung jawab. Dewan Juri yang terhormat, di sini bukan masalah pengalihan tanggung jawab dari antara pemerintah dan influencer atau pengaruh media sosial itu sendiri, tetapi Dewan Juri yang terhormat, di sini kami menggambarkan bahwa influencer sendiri itu hanyalah sebuah media untuk menyalurkan informasi yang lebih mudah kepada masyarakat. Namun informasi itu didapatkan influencer tersebut bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari pemerintah. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, pemerintah teramat menyeleksi influencer yang akan mereka gunakan untuk mereka salurkan informasi itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Dan di sini pembicara pertama dari tim pemerintah mengatakan bahwa masyarakat akan kurang cross-check. Dewan Juri yang terhormat, banyak sekali kasus-kasus bahwa influencer tersebut tidak dapat disalahkan informasinya karena mereka mendapatkan informasi itu sendiri dari platform pemerintah ataupun dari pemerintah itu sendiri. Seperti tersambung ke dalam status quo saya, yaitu influencer sampai saat ini tidak ada yang menyalahi aturan atau informasi kebijakan yang diberikan pemerintah untuk mereka sebarluaskan kepada masyarakat di Indonesia. Dan Dewan Juri yang terhormat, masuk pada argumentasi saya bahwa influencer ini teramat besar dampaknya untuk pengaruh kebijakan yang atau pensosialisasian kebijakan yang akan dilakukan pemerintah kepada negara Indonesia ini, Dewan Juri yang terhormat, karena mereka tidak sembarangan dipilih oleh pemerintah dan pemerintah pun tidak sembarangan memberikan informasi kepada mereka. Seperti di tengah pandemi ini, mereka memberikan informasi yang mencantumkan link ataupun media sosial dari pemerintah itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat, dan mereka tidak mungkin menyalahi aturan karena mereka pun
sudah diberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk menyebarluaskan hal tersebut kepada masyarakat, dan mereka pun teramat berguna untuk pensosialisasian kebijakan ini karena range usia yang mereka sosialisasikan itu teramat luas, Dewan Juri yang terhormat, mulai dari usia anak-anak hingga usia dewasa, karena sosial media sendiri adalah media luas yang bisa di sosial media sendiri merupakan media yang teramat luas yang bisa dijangkau oleh usia apapun, Dewan Juri yang terhormat. Dan di sini media sosial sendiri memiliki pengaruh yang teramat besar, karena beberapa media sosial pun sudah bukan hanya dijadikan hanya media sosial untuk upload foto ataupun upload aktivitas sehari-hari, melainkan untuk sarana berita, untuk pengupdatean kebijakan, ataupun informasi yang lebih lengkap lagi untuk ditemukan Dewan Juri yang terhormat. Dan di sini media sosial itu sendiri memiliki influencer-influencer yang memiliki banyak followers yang bisa menyampaikan informasi secara luas dalam membantu pemerintah mensosialisasikan kebijakan mereka. Seperti contohnya pemerintah menggayat atau merangkul Raffi Ahmad untuk pensosialisasian vaksinasi COVID-19 Dewan Juri yang terhormat. Ini merupakan suatu hal yang baik, karena Raffi Ahmad sendiri memiliki followers yang banyak. Ia diberikan mandat oleh pemerintah, dan mandat itu tidak disalahgunakan, karena kita melihat sendiri bahwa seorang artis tersebut divaksinasi COVID, dan asumsi-asumsi atau pemberitaan yang salah di luar sana dapat dihilangkan Dewan Juri yang terhormat karena pengaruh influencer itu sendiri. Dan selanjutnya adalah untuk peningkatan sektor pariwisata di tengah pandemi ini, pemerintah banyak sekali menggunakan influencer untuk menggayat masyarakat Indonesia agar tidak takut lagi berlibur, namun tetap mematuhi protokol COVID-19 Dewan Juri yang terhormat. Di sini pengaruh influencer teramat mudah dijangkau, karena mereka dapat mempengaruhi seseorang untuk tidak takut ataupun tetap percaya kepada pemerintah, karena kebijakan pemerintah itu benar dan influencer itu sendiri merasakannya.